warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan keluarga kita semua di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembali melanjutkan membaca kitab Misbahuz Dzalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai salah satu buku, sebagai salah satu kitab yang menjelaskan kitab hadis Bulughul Maram yang menjadi salah satu kitab hadis yang ditulis oleh salah seorang ulama bermazhab Syafi'i dalam rangka menerangkan dalil-dalil, terutama dalam hal ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang sering dipakai dalam mazhab Syafi'i dalam menyandarkan baik ibadah maupun muamalah. Dan secara khusus kita masih di bab ibadah, dan di subuh kali ini kita masuk di bab baru, yaitu bab sifatis sholah, bab sifat sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja ini nanti hasilnya adalah subjektif ya. Subjektif itu tergantung siapa yang nanti berbicara. Dan mereka nanti para ulama kita yang akan berbicara tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu saja nanti akan berbicara sesuai dengan data-data yang mereka dapat. Bisa jadi nanti akan ada ragam perbedaan di antara para ulama dalam menjelaskan sifat salat Nabi, dan itu pasti terjadi karena tidak seluruh ulama mampu untuk merekam seluruh riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, sehingga mereka juga pada akhirnya nanti tidak bisa juga, dan mereka juga nanti akan mengakui bahwa apa yang mereka kumpulkan tidak menjamin 100% kira-kira ya. Seperti itulah wujud sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau kita berbicara tentang sifat salat Nabi, nanti pertanyaan berikutnya adalah who gitu ya. Who di sini maksudnya adalah siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara ulama fulan bin fulan, nanti dia akan punya versi begini sifat salat Nabi.
Syekh Said Sabiq misalnya punya sifat salat Nabi. Kalau yang mengumpulkan fulan bin fulan, maka nanti hasilnya juga akan tergantung dengan yang beliau-beliau dapatkan. Yang paling populer misalnya sifat salat Nabi punya siapa? Syekh Al-Albani misalnya ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini yang banyak dipegang oleh sebagian kawan-kawan kita salafi. Mereka berbicara tentang sifat salat Nabi dengan model seperti itu. Nah, begitu seterusnya sifat salat Nabi yang lain. Nah, para ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih, terutama ulama-ulama fikih klasik, mereka berbicara tentang sifat salat Nabi ini bukan di dalam buku khusus, tapi mereka memasukkannya ke dalam salah satu bab di antara bab-bab fikih yang banyak yang mereka kumpulkan dalam satu kitab yang bertemakan tema fikih dari awal ibadah sampai selesai. Yang kira-kira kalau kita keluarkan akan menjadi buku khusus, tapi itu tidak dilakukan oleh sebagian besar ulama-ulama klasik karena mereka berbicara dari awal sampai habis, bukan hanya berbicara tentang sholat saja. Nah, ma'asyiral muslimin, sifat itu bahasa Arab. Maksud dari sifat sholat di sini adalah ismun, sebuah nama yang menjelaskan kaifiyatuha, yang menjelaskan kaifiyat bagaimana bentuk salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustamala ala wajib, baik bentuk atau sifat itu berhukum wajib, sehingga dia akan menjadi rukun yang nanti akan disimpulkan oleh para ulama, atau dia nanti akan menjadi syarat, atau dia yang hukumnya sunnah yang nanti akan dipecah lagi, terutama di dalam mazhab Syafi'i. Ada sunnah yang kalau tertinggal bisa ditutup dengan sujud sahwi, ini yang mereka sebut dengan sunnah ab'ad. Dan nanti akan ada sunnah yang jika tertinggal atau justru sengaja ditinggalkan, maka dia sunnahnya tidak harus ditutup dengan sujud sahwi, dibiarkan begitu saja, dan ini yang disebut dengan sunnat hayat, sunnah hayat. Jadi kira-kira pembagiannya ini sifat salat Nabi, nanti akan dirinci lagi, ini yang wajibnya, ini yang sunnahnya. Yang wajibnya nanti akan dipecah lagi, ini yang masuk syarat. Syarat itu biasanya adalah perkara-perkara di luar salat, sebelum salat terutama, menghadap kiblat, suci dari hadas besar, dari hadas kecil, menutup aurat, ini nanti akan masuk di syarat. Dan kalau seandainya perilakunya masuk dalam perilaku sholat dari takbiratul ihram sampai salam, maka ini nanti akan disebut dengan rukun. Baru kemudian pembagian yang kedua adalah sunnah. Yang sunnah ini nanti akan ada bagi dua. Ada sunnah yang kalau tertinggal sunnahnya ditutup dengan sujud sahwi, dan kalau ada sunnah yang tertinggal, yang nomor dua tertinggal, maka dia tidak harus atau tidak sunnah, tidak disunnahkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Yang sunnahnya ditutup dengan sujud sahwi kalau tertinggal namanya sunnah ab'ad. Kalau seandainya ada sunnah yang tertinggal yang tidak sunnah ditutup dengan sujud sahwi, namanya sunnat hayat. Jadi ini perinciannya gitu ya. Ini adalah perinciannya. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di hadis-hadis yang akan kita baca berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Jika kamu hendak melaksanakan ibadah salat, fa asbighil wudu. Asbighil wudu maksudnya di sini adalah al-ityanu bil adabi was sunani wal arkani. Asbighil wudu kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sempurnakanlah wudunya. Wudu yang sempurna adalah wudu yang terdiri dari rukun, yang terdiri dari sunnah, dan yang terdiri dari adab-adabnya. Jadi asbighil wudu, kalau kita mau sholat maka sempurnakanlah wudunya. Ini yang paling bagus. Berwudu terlebih dahulu, tetapi berwudunya dengan sempurna, bukan asal. Wudu yang sempurna dilakukan dengan melaksanakan yang rukunnya, mengambil yang sunnahnya, dan melaksanakan adab-adabnya. Rukun-rukun wudu saya kira semuanya sudah hampir tahulah ya. Terutama dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu adalah pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Ini rukunnya. Sunnahnya banyak yang kadang-kadang sebagian kita lesu untuk mengerjakannya, padahal yang paling sempurna saat kita berbicara tentang sholat, kita berbicara dulu hulunya. Hulunya di sini maksudnya adalah wudunya terlebih dahulu. Yang sunnahnya dipakai juga, misalnya mengawali wudu dengan bismillah, lalu kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, lalu kemudian mengeluarkannya. Ini adalah bagian-bagian kecil yang kadang-kadang dilewatkan oleh sebagian kita sebelum melaksanakan sholat, padahal ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga telinga, ini adalah bagian dari kesunnahan yang semestinya jangan ditinggalkan, walaupun kalau ditinggalkan wudunya tetap sah tapi kurang sempurna. Nah, berikutnya adab-adabnya. Di antara adab-adab berwudu adalah misalnya ya, saat kita berwudu, selama berwudu jangan berbicara, apalagi kalau wudunya di tempat umum. Ini di antara adab-adab berwudu. Dan ada sebagian dari para ulama kita yang juga berusaha untuk berbicara tentang adab-adab berwudu ini, misalnya dengan cara jangan berwudu dalam posisi tidak menutup bagian terpenting dari anggota tubuh. Walaupun itu boleh dan sah untuk dilakukan, tetapi dalam adab berwudu ya ditutup dululah sebagian dari anggota tubuh, baru kemudian melaksanakan wudu. Tapi ini masuk di kesempurnaan adab-adab berwudu. Nah, kemudian ini ada tambahan dari Habib Umar ya. Kata beliau, kalau mau lebih bagus lagi, setelah berwudu sampai akhirnya sholat dilaksanakan, itu jangan lagi disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, dari wudu sampai kita sholat. Isilah dia dengan zikir. Dan kalaupun seandainya malas misalnya ya,
maka usahakan diam, dari setelah wudu sampai takbiratul ihram. Jangan diisi dengan ketawa-ketawa lagi misalnya ya. Ini bagian dari adab-adab yang pernah kita dengar dari para ulama kita supaya mendapatkan bentuk sholat yang nanti akan berbeda rasanya dengan sholat yang hanya melaksanakan kewajiban-kewajibannya saja. Ya tentu saja ini PR untuk kita bersama ya, bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi untuk saya secara pribadi juga dalam mengamalkan adab-adab ini. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Jika kita semua hendak melaksanakan ibadah salat, maka sempurnakanlah wudunya. Termasuk wudu yang paling bagus itu kalau kita berada di rumah ya, menuju masjid, yang paling bagus itu adalah wudunya di rumah. Jangan wudu di masjid. Ini yang paling bagus ya, walaupun boleh dan sah wudu di masjid, tapi kalau kita keluar rumah dalam posisi sudah berwudu, itu akan jauh lebih bagus pembawaannya dari kita keluar rumah tanpa berwudu. Apalagi kadang-kadang kalau kita melihat misalnya sebagian dari anak-anak kecil ya, cara sebagian dari anak-anak kecil kita sholat, walaupun ini tidak jadi masalah, bagus. Cuma ini model anak kecil sholat, keluar rumah belum berwudu, kemudian keluar rumah dia belum menutup aurat, dia pakai celana pendek dulu kan, baru kemudian sarungnya ditaruh di leher gitu. Ya tentu saja ini akan berbeda dengan kondisi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bapak-bapak khususnya keluar rumah sudah dalam posisi sempurna, sudah berwudu, sudah pakai baju yang sempurna, sudah pakai sarung yang sempurna, atau sudah pakai celana yang sempurna, itu akan jauh lebih bagus. Ya model sebagian dari anak-anak kita kalau sholat kadang-kadang mereka dari rumah pakai sarung, tapi sarungnya bukan diletakkan pada tempatnya, tapi dibuat main-mainan gitu. Baik, setelah itu summastaqbilil kiblah. Kemudian kata Rasulullah SAW, menghadap kiblat. Hadapkanlah ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat ini kita sudah bicarakan. Wudu hukumnya wajib karena dia menjadi syarat, dan menghadap kiblat dia juga menjadi wajib, terutama dalam sholat wajib. Dan kita sudah berbicara ya menghadap kiblat. Untuk kita yang di luar Mekah itu tidak harus presisi menghadap Ainul Ka'bah, tidak harus presisi menghadap arah Ka'bah. Yang penting kita sudah benar arahnya. Yang penting sudah benar. Ya ada geser-geser sedikit nggak jadi masalah. Karena kalau harus presisi menghadap ke Ka'bah, ukuran Masjid Baitur Rahman ini lebih besar daripada Ka'bah. Kalau harus presisi berarti yang menghadap ke Ka'bah cuma yang barisan tengah, yang ujung nanti tidak mengarah ke bangunan Ka'bah. Jadi yang penting kita menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjidil Haram. Makanya perdebatan masalah masjid kurang presisi ini di Indonesia terbagi dua. Kalau almarhum Profesor Mustafa Ali Ya'qub ya, beliau kan termasuk salah satu ahli hadis lah ya di Indonesia. Beliau termasuk yang kurang sepakat, ada sebagian dari kita yang terlalu ingin presisi gitu. Itu terlalu memaksakan diri menurut beliau ya. Ya biarkanlah kalau seandainya ada masjid yang tidak terlalu presisi dalam hal,
ya kurang-kurang sedikit itu tidak jadi masalah. Jangan sampai justru merubah bangunan gitu kan, atau merubah sejadah yang akhirnya mempengaruhi daya tampung masjid misalnya. Tetapi memang ya karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini tidak jadi masalah, kita tetap berusaha untuk mendapatkan presisi yang paling pas ya dalam menghadap ke Ka'bah. Ini syaratnya, dan ini wajib menghadap ke Ka'bah. Nah, kesempurnaan dari menghadap Ka'bah ini, kesempurnaan saja ini bagian dari kesunahan. Usahakan saja sebisa mungkin seluruh aktivitas di dalam sholat kita itu menghadap ke kiblat. Usahakan ya. Ini bagian dari kesunahan. Ya misalnya kalau kita takbir, semua takbir usahakan menghadap ke kiblat. Telapak tangannya maksudnya ya, menghadap ke kiblat. Walaupun sah begini, tetapi dengan dihadapkan ke kiblat dia akan lebih sempurna. Dihadapkan ke kiblat. Termasuk sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangannya juga sama menghadap ke kiblat. Walaupun ada yang begini gitu ya, Rabbana lakal hamdu. Enggak, justru sebenarnya sami Allahu liman hamidahnya ngangkat, Rabbana lakal hamdunya justru malah turun. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Ini bagian dari kesempurnaan menghadap kiblat. Diusahakan saja. Yang berikutnya, diusahakan saja walaupun mungkin kadang-kadang agak susah. Misalnya kaki saat kita sholat, kaki, jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Walaupun kadang-kadang ini terjadi perubahan, habis rakaat pertama ke rakaat kedua, kadang-kadang kaki berubah lagi, usahakan lagi menghadap ke kiblat. Jari-jari tangan juga usahakan, nanti kita akan sampai. Kalau seandainya kita meletakkan saat sujud, jangan terlalu dibuka dan jangan juga menggenggam nanti. Kalau terlalu terbuka nanti jarinya kesana kan. Ya usahakan biasa saja begini, biar jarinya menghadap ke kiblat. Nanti jari-jari kaki yang belakang itu usahakan juga ditekuk. Sebisa mungkin ibaratnya ya ditekuk sehingga jari-jari kaki ini juga menghadap ke kiblat, bukan hanya diletakkan begini saja, tapi usahakan ditekuk sebisa mungkin. Ini bagian dari kesunahan dan kesempurnaan menghadap kiblat. Sama juga saat kita menunjuk tasyahud nanti juga sama. Usahakan ini jari menghadap ke kiblat. Maksudnya lurus, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Ini bagian dari kesempurnaan dalam menghadap kiblat. Summa istaqbilil kiblah. Setelah itu fakabbir. Setelah itu bertakbirlah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, takbir di sini maksudnya adalah ucapan Allahu Akbar. Menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama dalam hal ini juga mazhab Syafi'i, ucapannya adalah Allahu Akbar. Jangan yang lain, tidak ada pilihan lain kecuali mengucap Allahu Akbar. Yang wajib itu dan yang menjadi rukun itu adalah takbirnya, ucapan Allahu Akbarnya. Sedangkan mengangkat tangannya ini sunnah. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, mengangkat tangannya ini kesempurnaannya, sunnahnya. Kalau ada orang yang Allahu Akbar langsung tangannya sendekap, ini boleh, tetapi kurang sempurna. Diangkat kedua tangan, itu lebih sempurna. Takbir gitu kan kita kalau mendengar ada orang berteriak takbir, yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar kan, bukan kita ngangkat tangan. Yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar.
Dan ini bagian dari rukun salat. Fakabbir. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, dalam hal ini menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Karena ada hadis lain yang mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Semudah-mudahnya saat kita berusaha memilih ayat dalam sholat, maka Al-Fatihah itu jangan ditinggalkan. Nah, barulah setelah Al-Fatihah apa yang mudah? Apa yang mudah? Makanya sholat berdasarkan hafalan itu lebih baik dari sholat melihat Al-Quran. Karena perintahnya adalah bacalah apa yang mudah, yang gampang. Ya, walaupun kalau kita berbicara apa hukumnya Ustadz sholat tapi membaca Al-Quran, Al-Quran ada di depannya, jawabannya nanti boleh, terutama kalau dalam ibadah sunnah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama berdasarkan hafalan. Jadi kalau kita punya hafalannya surat-surat pendek, ya bacalah hafalan surat pendek. Walaupun ada yang berusaha untuk misalnya tahajud, sholat malam dengan membaca Al-Quran supaya bisa berdiri lama, ya boleh-boleh saja sebagai bagian dari pilihan untuk pengalaman spiritual masing-masing gitu ya. Nah, di sini summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kiai-kiai kita dulu ya, termasuk kiai-kiai Sumatera Selatan ini, itu rata-rata memberikan pengajaran kepada kita semua untuk menghafal sekurang-kurangnya menghafal surat-surat pendek itu dari Alhaakumut Takasur sampai ke An-Nas. Alhaakumut Takasur sampai ke An-Nas. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya hafalan Alhaakumut Takasur sampai An-Nas, apalagi cara membacanya bagus, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membawa ayat ini dalam seluruh sholat, termasuk dalam sholat tarawih dan witir. Jadi tidak ada alasan misalnya nanti kalau misalnya kita berada di suatu tempat diminta untuk jadi imam sholat tarawih misalnya, kita menolak karena berdasarkan misalnya nggak ada hafalan. Nggak. Kalau sudah ada hafalan Alhaakumut Takasur sampai ke An-Nas, aman insya Allah, aman ya. Tapi usahakan hafalnya berurutan. Setelah Alhaakumut Takasur, wal asri. Setelah wal asri, wailul likulli humazatil lumazah. Setelah itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi enak kita, pilihannya enak, banyak. Apalagi kalau sekedar untuk sholat wajib berlebih, lebih stok. Untuk sholat tarawih 20 rakaat saja kita masih sangat bisa menggunakan Alhaakumut Takasur sampai ke An-Nas. Biasanya di sebagian masjid-masjid tua biasanya ya, di sebagian masjid-masjid tua, kalau mereka yang tarawihnya 20 rakaat, mereka bikin pola seperti ini. 2 rakaat pertama Alhaakumut Takasur, nanti rakaat keduanya Al-Ikhlas. Salam kanan salam kiri, berdiri lagi. 2 rakaat berikutnya wal asri, kemudian Al-Ikhlas. 2 rakaat berikutnya wailul Al-Ikhlas.
nanti akan selesailah 20 rakaat itu hanya bermodalkan alhaakumut takasur sampai ke Al-Ikhlas itu ya, atau sampai ke An-Nas itu. Nah, ini cara mudah bagi kita ya yang sifatnya bukan ulama, bukan kiai besar seperti itu, tapi kita tetap bisa untuk menjadi tauladan ya, terutama bagi keluarga kita masing-masing dengan punya hafalan alhaakumut takatsur sampai ke An-Nas. Ini kalau bisa jangan tidak hafal. Kalau bisa jangan tidak hafal, terutama hafalnya secara berurutan gitu ya. Supaya nanti misalnya kita punya anak istri di rumah, supaya nanti mereka tidak berkomentar bahwa ayah di rumah, bapak di rumah, kalau sholat itulah katanya. Nah, supaya agak variasi dikit, itu modal alhaakumut takatsur sampai ke An-Nas. Baik Bapak semua, itu summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Berikutnya summarka hatta tatma'inna raqi'ah. Kemudian setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tumaknina dalam rukuknya, hatta tatma'inna raqi'ah. Saat rukuk, setelah rukuk sampai benar-benar kamu tenang rukuknya. Tumaknina itu tenang. Kemudian summarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian i'tidallah. Kemudian i'tidallah, luruskan kembali posisi tubuh, kembalikan kembali posisi tulang belakang sampai dia benar-benar kembali. Jadi sampai benar-benar tegap, setegapnya kalau kita berdiri. Itulah yang disebut dengan i'tidal. Ngangkat tangannya itu sunnah sebenarnya. Ngangkat tangannya sunnah. Yang wajib itu adalah kita kembali berdiri sempurna. Inilah yang disebut dengan i'tidal. Jadi kalau seandainya kita belum sempurna, lanjut sujud, itu bisa jadi sholatnya tidak sah, karena posisi tulang belakangnya belum sempurna. Seharusnya dia bisa lebih sempurna, tapi karena nak gancang, nak cepat tadi ya, akhirnya masih agak membungkuk sedikit seperti ini, dia langsung sujud, itu belum tumaknina bahasanya ya. Hatta tatma'inna atau hatta ta'tadila qa'imah. Setelah itu baru summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian setelah itu sujudlah sampai tumaknina dalam sujudnya. Dan cara kita sujud ini ada dua versinya. Yang pertama adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu, mendahulukan lutut, baru kemudian kedua tangan. Ini versi yang pertama, dan ini versi yang banyak dipakai oleh para ulama. Dan versi yang kedua mendahulukan kedua tangan, baru kemudian lutut. Kira-kira solusinya gimana Ustaz? Kalau saya pribadi, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih punya fisik yang sempurna, bagus, tidak ada kurang sedikit pun misalnya ya, maka dahulukanlah terlebih dahulu lutut, baru kemudian tangan. Tapi kalau seandainya kita sudah punya fisik yang agak lemah sehingga harus mendahulukan tangan terlebih dahulu baru lutut, ya apa boleh buat, itulah adanya, mudah-mudahan juga tetap sempurna. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Nah, saat kita sujud, usahakan ada 7 atau bertopang ke 7 anggota tubuh. Yang pertama adalah al-wajh, wajah. Ini kening dan hidung, ini kategorinya satu. Jadi usahakan kalau kening kena ke lantai, kena ke tempat sujud, hidung juga kena ke tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua adalah telapak tangan kanan, dan yang ketiga telapak tangan kiri. Yang keempat adalah lutut kanan, dan yang kelima lutut kiri. Yang keenam adalah jari-jari telapak kaki kanan, dan yang ketujuh jari-jari telapak kaki yang kiri. Jadi sujud itu bertumpu kepada 7 anggota tubuh.
Nah, yang kadang-kadang menjadi kurang sempurna oleh sebagian kita itu adalah antara kening dan hidung ini kadang-kadang tidak balance. Kadang-kadang hanya keningnya saja yang kena, hidungnya tidak sesempurnanya, walaupun sholatnya tetap sah ya, tetapi yang lebih sempurna adalah kening dan hidung, ini satu paket. Kalau kening kena, hidung usahakan kena ke tempat sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Berikutnya, summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkat lagi sampai sempurna duduknya. Di sini maksudnya adalah duduk antara dua sujud. Sampai sempurna duduknya. Summasjud, setelah itu sujud lagi hatta tatma'inna sajida, sampai tumaknina sujudnya. Summaf'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian setelah itu lakukanlah salatmu di rakaat-rakaat berikutnya sebagaimana yang sudah dijelaskan seperti tadi. Jadi Rasulullah SAW hanya menjelaskan satu rakaat saja. Untuk rakaat kedua ikuti yang pertama, untuk rakaat ketiga ikuti yang pertama, untuk rakaat keempat juga ikuti yang pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ini rawahus sab'a wal lafzu lil Bukhari, ini lafaznya riwayat Imam Al-Bukhari. Di hadis yang pertama ini sebenarnya titik tekan yang pertama ini adalah yang pertama membaca Al-Fatihah. Ini titik tekan yang pertama ya. Yang kedua adalah berdiri. Atau yang pertama berdiri, yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat ruku', yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, dan yang kedelapan ini titik tekannya adalah tumaknina. Belum berbicara yang lain ya, ini kita baru bicara satu hadis. Nah, tumaknina ini juga perlu diperhatikan, jangan terlalu cepat dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa mithluhu fi hadisi Rifa'a ibn Rafi inda Ahmad wa Ibn Hibban. Hadis yang hampir mirip tapi punya redaksi yang agak berbeda. Tapi mirip walaupun berbeda sedikit redaksinya. Hatta tatma'inna qa'ima, sampai kamu benar-benar tumaknina berdirinya. Ini dalam i'tidal tadi ya, dalam i'tidal. Wali Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam. Berdirikan kembali tulang belakangmu sampai tulang-tulangnya kembali sempurna. Hatta tarji'al izam. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadisi Rifa'a ibn Rafi, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarallahu ta'ala. Bahwa sesungguhnya tidak akan sempurna salat kalian sampai kalian menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Summa yukabbirullah taala, kemudian dia bertakbir, wa yahmad, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusni alaih, sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau punya hafalan Al-Qur'an, minimal Al-Fatihah tadi, faqra, maka bacalah. Wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau tidak punya, maka pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah, wa kabbirhu, Allahu akbar, wa hallilhu, dan ucapkanlah la ilaha illallah. Baik Bapak dan Ibu, jadi yang paling wajib di dalam bacaan Al-Quran yang menjadi rukun ya, adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi jangan dulu sholat kecuali belajar dulu Al-Fatihah.
Misalnya ya, ini misalnya. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam. Jam 12 siang. Kan dia sudah harus wajib sholat zuhur. Anggap saja dia sholat zuhurnya tidak berjamaah. Maka orang ini harus diajarkan dulu Al-Fatihah. Berusaha dulu maksudnya, belajar dulu. 1 jam, 2 jam. Sampai jam 2.30 Al-Fatihahnya belum hafal, nah baru dia pindah dari tidak membaca Al-Fatihah ke hanya membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi itu jangan dulu dibaca, kecuali dia berusaha dulu untuk belajar Al-Fatihah. Nah, tapi memang kalau mau aman, ya sholatnya berjamaah. Kalau mau aman ya, sholatnya berjamaah. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i, saat berjamaah seluruh makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi sekurang-kurangnya, kalaupun seandainya Al-Fatihah kita tidak bagus atau bahkan Al-Fatihah kita salah-salah, maka sekurang-kurangnya kita punya backup Al-Fatihahnya imam. Jadi di dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu rukun di seluruh solat, baik sendirian maupun berjamaah, baik solat yang jahriyah, solat maghrib, isya, subuh, maupun solat sirriyah, zuhur dan asar. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua, penekanannya di Al-Fatihah, kecuali jika memang tidak mampu maka boleh diganti dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ngapa ada tahlil? Ya tahlil ini maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis yang ketiga, dikit lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu. Kita langsung terjemahkan saja. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu beliau menjadikan kedua tangannya setara dengan kedua pundaknya. Berarti ini versi yang pertama. Takbir itu setiap takbir ngangkat tangannya sampai ke pundak. Nanti ada hadis yang lain yang mengungkapkan bahwa sebagian dari para sahabat melihat Rasulullah SAW takbirnya itu sampai ke uzunaihi, sampai ke kedua telinganya, daun kedua telinganya. Maka dalam hal ini nanti para ulama menyimpulkan dua hal, bahwa takbiratul ihram itu setinggi-tingginya sampai kedua telinga dan serendah-rendahnya sampai ke pundak, sampai ke pundak. Setinggi-tingginya sampai kedua telinga, serendah-rendahnya sampai ke pundak. Jangan lebih dari dua telinga. Kalau seperti ini ketinggian sampai kedua telinga, daun telinga. Ini hadwa mankibaihi. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan saat beliau ruku, beliau meletakkan amkana ini, memegang kuat ya, memegang kuat kedua lututnya. Jadi kedua tangan, kedua telapak tangan ini ada di lutut, bukan di atas lutut, bukan juga di bawah lutut. Kalau di atas lutut ketinggian, kalau di bawah lutut terlalu bawah. Jadi sampai ke lutut. Pegang lututnya dengan kuat. Fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Saat beliau i'tidal, ini kata
Abu Humaid As-Sa'idi, saya melihat Rasulullah SAW itu mengembalikan tulang-tulangnya, tulang belakangnya sampai kembali ke tempat semula, sampai sempurna berdirinya itu sampai tegap. Fa idza sajada, saat beliau mau sujud, wada'a yadayhi ghaira muftarisin wala qabidihima. Saat beliau sujud dan beliau meletakkan kedua tangannya ini ghairi muftaris, tidak terlalu membukanya, wala qabidihima, dan tidak menggenggamnya. Jadi tidak membukanya lebar begini, tidak menggenggamnya. Jadi lentur saja begini, lentur saja apa adanya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Kemudian kedua jari-jari telapak kakinya itu menghadap kiblat, berarti ditekuk begini. Ini kata sahabat Nabi yang melihat Rasul salat, ditekuk begini. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Kalau beliau duduk antara dua sujud, beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan mengangkat kaki kanan, menekuk kaki kanan. Ini namanya duduk iftirosh, namanya ya, duduk iftirosh. Jadi kalau masih bisa ditekuk jarinya, ditekuk. Kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Jadi kesempurnaannya usahakan dulu ditekuk. Kalau sakit Ustaz tidak bisa lagi, ya terpaksa apa adanya, usahakan ditekuk. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan beliau kalau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Kalau duduk di yang terakhir, duduk yang paling akhir, beliau duduknya itu dengan menselonjorkan kaki kirinya, melewatkan begitu, kemudian wa nasabal ukhra, mengangkat yang kanannya, seperti kita duduk tasyahud akhir. Itu namanya duduk tawarruk, namanya duduk tawarruk. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduknya langsung duduk dengan mohon maaf, dengan pantatnya itu, duduk di lantainya. Nah, akhrajahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang menjadi titik tekan di hadis ini, selain dari hadis yang sudah kita baca dua yang atas, adalah posisi apa? Takbiratul ihram sampai ke hazwa mankibai. Ini yang pertama. Kemudian saat ruku ini kedua tangan di lutut. Kemudian saat sujud jari jangan terlalu dibuka, jangan juga menggenggam. Kemudian saat duduk kemudian saat ruku, masih saat ruku, ini jari kaki ditekuk. Kemudian saat duduk antara dua sujud, duduknya iftirosh. Dan saat duduk tasyahud akhir, duduknya duduk tawarruk. Maka dalam mazhab Syafi'i, setiap kali duduk tasyahud akhir itu selalu tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi ini sunnah. Duduknya wajib, tidak boleh berdiri, duduknya wajib. Tapi model duduknya, sunnahnya kalau tasyahud akhir selalu tawarruk. Baik sholatnya 1 rakaat, sholatnya 2 rakaat, sholatnya 3 rakaat, sholatnya 4 rakaat, kalau tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i selalu tawarruk. Landasannya adalah hadis dari sahabat Nabi Humaid As-Sa'idi. Jadi kalau kita lihat sholat subuh misalnya, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nanti dalam mazhab yang lain ada yang membolehkan duduk yang sholatnya cuma 2 rakaat, duduk tasyahud akhirnya boleh seperti duduk tasyahud awal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, selalu kalau akhir
beda sendiri. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang pertama ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Udah ketik bel ya? Apa sudah bel? Kita tutup saja dulu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.